Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ada kabar mengejutkan dari Timur Tengah. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyebut nama Indonesia dalam rencana relokasi warga Palestina dari Gaza ke luar negeri. Tapi, pernyataan ini langsung dibantah oleh pemerintah Indonesia. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas dengan lengkap. Netanyahu dalam wawancara dengan media Israel I24 mengatakan, "Kami sedang berbicara dengan beberapa negara." Sumber pejabat senior Israel menyebut ada beberapa negara yang dilibatkan dalam rencana ini, yaitu Sudan Selatan, Somaliland, Ethiopia, Libya dan yang mengejutkan, Indonesia. Intinya, Israel menawarkan kompensasi finansial dan dukungan internasional jika negara-negara itu bersedia menerima sebagian dari lebih dari 2 juta warga Gaza yang kini terjepit akibat perang. Netanyahu berdalih bahwa ini bukan pengusiran, tapi membiarkan mereka pergi. Namun, di sisi lain, ia justru menuding dunia internasional yang membela Gaza agar membuka pintu dan menampung pengungsi Palestina. Pernyataan ini langsung ditanggapi keras oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono. Ia menegaskan, "Kita tidak pernah bernegosiasi. Indonesia memang sedang merancang bantuan kemanusiaan bagi korban Gaza, termasuk kemungkinan menampung mereka sementara waktu untuk perawatan medis dan pemulihan." Bahkan Presiden Prabowo sebelumnya sudah menyampaikan niat ini di Yordania pada April lalu. Namun, jelas berbeda dengan rencana relokasi permanen yang disebut oleh Israel. Sugiono menekankan bahwa apa yang dilakukan Indonesia adalah murni kemanusiaan, bukan kesepakatan politik dengan Israel. Rencana relokasi yang dilontarkan Netanyahu menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa? Karena 1. Bertentangan dengan hukum internasional. Relokasi paksa atau pemindahan populasi dalam konflik dianggap bentuk pembersihan etnis. 2. Ditolak keras oleh warga Palestina sendiri. Bagi mereka, tanah Gaza adalah rumah dan identitas. Meninggalkan Gaza berarti kehilangan hak atas tanah air. 3. Dikecam komunitas internasional. Sainalo dari Dewan Pengungsi Norwegia mengatakan rencana ini tidak mungkin dan tidak dapat diterima. Dengan kata lain, relokasi ini dianggap sebagai cara Israel mengosongkan Gaza untuk kemudian menguasainya. Menariknya, pernyataan Netanyahu ini muncul berbarengan dengan isu visi Israel Raya. Istilah ini mengacu pada konsep Israel yang meluas, tidak hanya di wilayah yang ada sekarang, tapi mencakup sebagian Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, bahkan sampai ke Arab Saudi. Banyak yang menilai, relokasi warga Gaza hanyalah bagian dari strategi besar untuk menguasai wilayah yang lebih luas dan menghilangkan entitas Palestina. Indonesia punya posisi unik. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia konsisten mendukung Palestina sejak lama. Bahkan, RI tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sampai saat ini. Maka wajar jika publik kaget ketika nama Indonesia dibawa-bawa dalam isu sensitif ini. Pemerintah Indonesia sudah menegaskan, tidak ada negosiasi dengan Israel. Bantuan untuk Gaza murni kemanusiaan. RI tetap mendukung solusi 2 negara dengan Palestina merdeka. Kedepan, isu ini bisa berkembang jadi polemik besar. Apalagi, rencana relokasi ini bisa menambah citra buruk Israel di mata dunia internasional. Bagi Indonesia, penting untuk menjaga posisi jelas, membantu warga Gaza, tapi tidak ikut serta dalam skema politik Israel. Jadi teman-teman, pernyataan Netanyahu yang menyebut nama Indonesia ini jelas bikin heboh. Tapi sudah ditegaskan oleh Menlu RI bahwa Indonesia tidak pernah bernegosiasi dengan Israel. Menurut kalian, apakah mungkin Israel benar-benar serius dengan rencana relokasi ini? Dan bagaimana sebaiknya sikap Indonesia menghadapi isu sensitif seperti ini?